Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan kedua fungsi trigonometri bersama saya, Bapak Dwi Endar. Kita perhatikan materinya. Aplikasi turunan kedua fungsi trigonometri itu adalah digunakan, yang pertama adalah menentukan jenis titik stasioner, yaitu menggunakan uji turunan kedua. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Langkah-langkah untuk menentukan jenis titik stasioner menggunakan turunan kedua fungsi trigonometri. Yang pertama, tentukan titik stasioner. Titik stasioner terjadi jika turunan pertama sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan C. Nah, langkah pertama demikian. Kemudian langkah kedua, tentukan turunan kedua dari X dengan cara dan carilah nilai turunan kedua dari C, sehingga diperoleh beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini gambarnya seperti ini, menghadap ke bawah. Sebelum C, ini intervalnya naik, ini terjadi fungsi naik. Setelah C, ini fungsinya turun, sehingga ini merupakan titik balik. Nah, jika demikian, gambar seperti ini, maka ada syaratnya, yaitu nilai turunan kedua dari C bernilai negatif, sehingga titik C, FC dinamakan titik balik maksimum. Kemudian yang pertama. Kemudian yang turunan yang kedua, kemungkinan yang kedua, ini gambarnya menghadap ke atas, ini sebelum C, ini fungsinya turun, setelah C ini fungsinya naik, sehingga ini C di sini nanti adalah titik stasioner. Nah, ini syaratnya, jika turunan kedua dari C, nilai turunan kedua dari C, ini bernilai positif, sehingga titik C, FC dinamakan titik balik minimum. Nah, kemudian yang ketiga, ini gambarnya demikian, ini gambarnya selalu fungsi turun. Nah, ini dinamakan titik belok. Kemudian ini gambarnya selalu naik, fungsi naik. Nah, ini juga namanya titik belok. Nah, supaya terjadi titik belok, ini ada syaratnya, yaitu nilai turunan kedua dari C sama dengan 0. Nah, sehingga titik C, FC dinamakan titik belok. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian, perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan sin x dengan catatan x lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari 360 derajat. Dengan turunan kedua, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, perhatikan, dengan turunan kedua dimintanya, sehingga nanti kita tidak perlu membuat grafik, garis bilangan. Pembahasannya, f aksen x sama dengan sin x. Nah, langkah pertama kita cari dulu titik pembuat 0, yaitu kita turunkan dulu, sehingga kalau fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Nah, kita cari titik pembuat 0, f aksen x sama dengan 0, sehingga dari sini kita dapatkan cos x sama dengan 0. Nah, cos berapa yang tentu sama dengan 0? Berarti cos x sama dengan cos 90 derajat. Nah, ini sudah merupakan bentuk persamaan kosinus. Persamaan trigonometri bentuk kosinus. Nah, kita ingat-ingat, sehingga penyelesaian pertama, x1 sama dengan 90 derajat plus k kali 360 derajat. Dan x2 sama dengan negatif 90 derajat plus k kali 360 derajat. Ingat, cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga ini plus minus saja. Nah, kemudian kita jalankan. Jika x sama dengan 0, maka kita dapatkan x1 sama dengan 90 derajat. Dan x2 sama dengan negatif 90 derajat. Nah, kalian ingat-ingat bahwa x itu paling kecil 0, sehingga ini negatif 90 derajat tidak berlaku. Nah, kemudian jika k sama dengan 1, maka x1 sama dengan 90 derajat plus 1 kali 360 derajat. Sehingga x1 sama dengan 450 derajat. Nah, karena ini maksimum 360 derajat, sehingga ini 450 derajat juga tidak berlaku. Kemudian x2 sama dengan negatif 90 derajat
plus 1 kali 360 derajat. Sehingga kita dapatkan 270 derajat. Gitu. Jadi nilai X adalah 90 derajat dan 270 derajat. Nah, kemudian kita cari nilai stasionernya. Nah, dengan cara kita masukkan dalam fungsi ini. Sudut-sudut 90 derajat dan 270 derajat. Oke. Nilai stasioner untuk X sama dengan 90 derajat. Maka F 90 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat, kalau sudah paham, sama dengan 1. Kemudian, untuk X sama dengan 270 derajat. Maka F 270 derajat sama dengan sin 270 derajat. Sama dengan negatif 1. Nah, sehingga dari sini sudah ada titiknya. Nah, jadi titik stasioner adalah 90 derajat, 1 dan 270 derajat, negatif 1. Nah, sekarang kita tentukan jenis-jenisnya ini. Nah, dengan turunan kedua. Nah, kita cari turunan kedua. Jenisnya turunan kedua. Turunan pertamanya adalah cos X. Ini kita turunkan lagi. Berarti turunan cos itu adalah negatif sin X. Sehingga turunan kedua fungsi ini adalah negatif sin X. Nah, kemudian kita uji pada saat X sama dengan 90 derajat. Berarti F turunan kedua dari 90 derajat sama dengan negatif sin 90 derajat. Nah, sehingga kita dapatkan negatif 1. Nah, negatif 1 itu berarti kurang dari 0. Karena ini bernilai negatif, berarti kurang dari 0. Kemudian yang kedua, F double aksen 270 derajat sama dengan negatif sin 270 derajat. Nah, sin 270 derajat itu nilai negatif 1. Sehingga negatif 1 kali negatif 1 kali negatif, sehingga hasilnya 1. Nah, karena 1 ini positif hingga lebih besar 0. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan jadi titik 90 derajat, 1 ini disebut titik balik maksimum. Kenapa? Karena nilai turunan keduanya ini bernilai negatif. Maka ini titiknya disebut titik balik maksimum. Kemudian titik 270 derajat, negatif 1 disebut titik balik minimum. Kenapa? Karena nilai turunan keduanya bernilai positif. Demikian, cukup mudah ya. Belajar matematika mengasihkan dan cukup mudah. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Selang kecekungan. Selang kecekungan ini lebih mudah lagi. Ya, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar grafik. Ini pada selang A sampai dengan C, ini gambar grafiknya menghadap ke bawah, sehingga ini dinamakan cekung ke bawah. Kemudian pada saat selang C sama dengan B, ini grafiknya menghadap ke atas, ini dinamakan cekung ke atas. Nah, cekung ke bawah ini ada syaratnya, yaitu nilai turunan kedua dari X bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, sedangkan cekung ke atas, ini berarti turunan kedua dari X lebih besar 0 atau positif. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fx sama dengan cos x. Untuk x lebih besar 0 derajat kurang dari 360 derajat. Yang ditanyakan atau tentukan. Yang pertama, interval cekung ke atas dan cekung ke bawah. Yang B, tentukan titik belok. Oke, kita bahas. Fx sama dengan cos x. Nah, kita cari dulu turunan pertama. Soal itu tadi turunan pertama nanya. F aksen x sama dengan negatif sin x. Gitu ya. Kemudian F double aksen x sama dengan negatif cos x. Nah, dari sini kita cari titik pembuatnya nolnya. Atau batas kecekungan. Nah, batas kecekungan terjadi jika saat turunan kedua dari x sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita tuliskan negatif cos x sama dengan 0. Nah, cos berapa yang sama dengan 0? Nah, ini kemudian negatif cos x, ulang lagi, negatif cos x sama dengan 0. Sehingga ini negatif, ada negatifnya sama aja ini dengan cos x sama dengan 0. Karena ini kalikan negatif 1, 0 kali negatif 1 tetap sama dengan 0. Nah, setelah dari sini, cos x sama dengan 0. Cos berapa yang ketemu sama dengan 0? Yaitu cos x sama dengan cos 90 derajat. Oke, kita perhatikan slide berikutnya.
Karena cos X sama dengan cos 90 derajat, ini bentuk persamaan trigonometri lagi. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan X1 90 derajat plus K kali 360 derajat dan X2 sama dengan negatif 90 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian dari sini kita cari batas-batas kecukupannya dengan cara kita masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, nanti kita dapatkan X1 sama dengan 90 derajat, X2 sama dengan negatif 90 derajat. Ingat, tadi batasannya adalah terkecil 0, sehingga ini tidak berlaku. Nah, kemudian, jika K sama dengan 1, berarti X1 sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 450 derajat. Ini pun sudah tidak berlaku, karena maksimum tadi X-nya adalah 360 derajat. Kemudian X2-nya adalah negatif 90 derajat plus 1 kali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Nah, sehingga dari sini kita cari grafiknya apa? Garis bilangannya. Sudut-sudutnya kita letakkan. Ya, kita buat dulu. Nah, sudut-sudutnya kita letakkan 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini batasannya. Ini 90 dari sini. Nah, ini 270 dari sini. Dan ini 0 dan 360 itu adalah batas-batas nilai X yang sudah diketahui dalam soal. Nah, kemudian dari sini kita uji di selang antara 0 dengan 90 derajat. Kita misalkan pilih sudut di antara selang ini. Kita memilih X sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian dari sini kita masukkan dalam turunan kedua fungsi. Turunan kedua fungsi tadi adalah F double aksen X sama dengan negatif cos X. Nah, sehingga nilai turunan kedua dari 30 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu berapa? Sama dengan setengah akar 3. Karena ada negatifnya, berarti ini negatif setengah akar 3. Nah, negatif setengah akar 3 ini bernilai negatif. Ini adalah bilangan yang bernilai negatif. Sehingga di selang 0 sampai dengan 90 derajat, di sini kita tandai negatif. Nah, terus kalau sudah negatif ini otomatis menjadi positif. Di sini menjadi negatif lagi. Gitu. Ya, sehingga pada selang saat ini turun. Oh, ini naik. Oh, ini turun. Ini naik. Ini turun. Nah, sehingga kalau sudah kita dapatkan seperti ini, kemudian kita cari. Maka cekung ke atas. Cekung ke atas syaratnya adalah turunan kedua dari X bernilai positif. Nah, mana yang bernilai positif? Ini terjadi pada saat sudutnya 90 derajat sampai dengan 270 derajat. Sehingga selang cekung ke atas terjadi pada interval X lebih besar 0 derajat kurang dari 270 derajat. Kemudian yang kedua, maka cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu syaratnya turunan kedua dari X bernilai negatif. Nah, ini terjadi ada dua kemungkinan. Ada dua tempat, yaitu pada saat 0 sampai dengan 10 derajat dan 360 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga ini terjadi intervalnya adalah X lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari 90 derajat ini. Ya, yang kita tulis, atau yang kedua ini pada selang 270 derajat sampai dengan 360 derajat X lebih besar 270 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, berarti pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, titik beloknya. Titik belok terjadi pada saat di batas kecekungan. Yaitu kita masukkan fungsi, kita cari nilai fungsi fx sama dengan cos x, yaitu pada saat x sama dengan 90 derajat, berarti f 90 derajat sama dengan cos 90 sama dengan 0. Kemudian pada saat x sama dengan 270 derajat, berarti f 270 derajat sama dengan cos 270 derajat juga sama dengan 0. Ya. Sehingga titik beloknya adalah, ini koordinat titik beloknya adalah 90 derajat, 0, 90 derajat, 0 kita pasangkan, dan 270 derajat
koma 0. Oke, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini tentang aplikasi turunan kedua fungsi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.